Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Astiani Cembes dengan NPM 24 10 30 85. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2024B, mata kuliah Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum. Berikut saya akan menjelaskan fungsi-fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki berbagai fungsi penting dalam pendidikan. Berikut ini adalah fungsi-fungsi kurikulum yang utama dijelaskan dengan konteks penerapan nyata di kelas. Fungsi yang pertama, kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum dirancang agar sesuai dengan visi pendidikan nasional, yaitu menciptakan pelajar yang beriman, berakhlak, berkebudayaan, dan mandiri. Contoh penerapan di kelasnya adalah dalam pembelajaran PKN, guru tidak hanya menciptakan aturan hukum, tetapi guru juga melibatkan siswa dalam simulasi musyawarah kelas. Dan ini akan membentuk nilai demokrasi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Fungsi yang kedua yaitu kurikulum sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum menjadi panduan bagi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, mulai dari tujuan, materi, metode, hingga evaluasi. Contoh penerapannya di kelas yaitu seorang guru IPA merancang pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Berdasarkan capaian pembelajaran, ia memilih metode eksperimen agar siswa belajar lewat pengalaman langsung. Fungsi yang ketiga yaitu kurikulum sebagai alat evaluasi. Kurikulum menyediakan indikator keberhasilan belajar, sehingga guru dan siswa dapat mengetahui sejauh mana kompetensi tercapai. Contoh penerapan di kelas, guru menggunakan rubrik penilaian proyek sains untuk mengevaluasi keterampilan kolaboratif, pemahaman konsep, dan kreativitas siswa dalam membuat model daur air. Dan fungsi yang terakhir yaitu kurikulum sebagai alat inovasi dan adaptasi sosial. Kurikulum mencerminkan perkembangan ilmu, teknologi, dan tantangan global, sehingga membantu siswa beradaptasi dan berpikir inovatif. Contoh penerapannya yaitu guru mengenalkan konsep literasi digital dan proyek siswa menjadi YouTuber edukasi agar mereka bisa menyampaikan ide dengan teknologi yang akrab dalam keseharian mereka. Berikutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar kurikulum, yang dimana prinsip-prinsip dasar kurikulum adalah landasan filosofis, psikologi, sosial, dan pedagogis yang menjadi acuan dalam menyusun, mengembangkan, serta melaksanakan kurikulum. Prinsip yang pertama yaitu berorientasi pada peserta didik. Kurikulum harus didasarkan pada kebutuhan, minat, kemampuan, dan gaya belajar peserta didik. Strategi saya sebagai calon guru, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran bervariasi, yang dimana tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama. Jadi saya akan menyediakan berbagai jalur aktivitas. Misalnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, saya akan memberikan pilihan pada peserta didik, yaitu misalnya untuk menulis cerpen, membuat produk cerita, atau membuat komik digital. Prinsip yang kedua yaitu prinsip relevansi atau kontekstual dalam kehidupan nyata, yang dimana isu kurikulum harus berkaitan dengan kehidupan siswa sekarang dan kehidupan siswa di masa depan, termasuk konteks lokal dan global. Strategi saya nanti, saya akan menerapkan pendekatan project based learning yang berkaitan dengan lingkungan sekitar siswa. Misalnya siswa membahas tema tentang lingkungan, di mana siswa saya akan mengajak untuk mengamati sampah di sekitar rumah, lalu memberi mereka membuat kampanye sadar tentang sampah di sekolah atau di lingkungan sekitar. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kondisi daerah, karakteristik peserta didik, serta dinamika masyarakat. Strategi saya sebagai calon guru, saya selalu siap untuk mengadaptasi rencana pembelajaran sesuai kondisi kelas dan isu aktual. Misalnya ketika terjadi banjir lokal, saya ubah pembelajaran IPA menjadi diskusi dan pengamatan tentang penyebab dampak banjir. Prinsip yang keempat yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Kurikulum harus mendorong
pencapaian hasil belajar yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang hemat dan tepat. Strategi yang saya lakukan nanti, saya akan memanfaatkan alat belajar yang sederhana dan media digital gratis yang hemat, tetapi tetap aktif. Contohnya itu menggunakan aplikasi Canva untuk presentasi kelompok tanpa biaya tambahan. Prinsip yang berikutnya yaitu prinsip keseimbangan. Kurikulum harus mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Strategi saya nanti, saya akan menggunakan asesmen alternatif untuk menilai keterampilan dan sikap, dan bukan hanya nilai ulangan. Contohnya yaitu saat proyek kelas, saya menilai kerjasama, kreativitas, dan tanggung jawab siswa, tidak hanya hasil akhir. Kesimpulan saya mengenai materi tentang fungsi dan prinsip-prinsip kurikulum, yang dimana prinsip-prinsip dasar kurikulum menjadi kompas moral dan pedagogis bagi guru. Ketika kita merancang dan melaksanakan pembelajaran, prinsip-prinsip ini akan membantu untuk memastikan bahwa yang pertama, kurikulum berpihak pada siswa, pembelajaran bermakna dan relevan, dan proses belajar menjadi alat pembebasan dan pertumbuhan dalam sebuah pendidikan. Itu saja materi yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau penggunaan bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.